Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Naga. Yeay. Naga apa nih sebutannya sekarang? Naga apa aja lah, Cing? Ya. Karena lu udah ini Naga Lila. Ada. Oh iya, Naga ada karena gabungnya sekarang sama Ada Band. Iya, Cing. Kenapa gabung sama Ada Band? Karena ada. Iya sih. Kalau nggak ada nggak bisa gabung ya. Karena ada band ya bener sih. Iya. Kalau nggak ada bandnya, Iya, nggak bisa Nggak gabung. bisa gabung. Iya. Sejak kapan tuh ke Naga? Ke Ada? Ada tuh ke Naga tuh sejak Habis kalau Naga tuh kayak nama band loh, bukan kayak nama orang. Iya sih. Kayaknya Tapi lebih itu pantas marga jadi. gua, Cing. Hah? Marga gua. Si Naga kan? Iya, Batak kan. Tapi lu memang dipanggil dari awal? Enggak. justru nama Gua kan Indra Perdana Sinaga. Iya. hari-hari Itu sebenarnya gua dipanggil Indra. Oke. Indra, cuman pas Pas tahun 2008 gue masih sama Lila waktu itu rilis album pertama, kan banyak anak band lain personilnya namanya Indra. Indra. ada di Raja, ada di Peter Pan, ada di The Rain, ada di pokoknya ada ya The Titan masih sama Peter Pan waktu Iya. itu. Akhirnya gue pikir gue pakai marga aja deh, ganti pakai Oke. Naga itu buat stage name-nya gitu. Oh. Gitu. Jadi panggilnya Naga. Jadi Naga. Naga. Oke, sebelum masuk ke Ada Band nih, dari awal lu udah di Lila atau belum? Mahameru kayaknya ya? Bukan. Meru tuh Lila. Mamer tuh Lila. Jadi gue gabung sama teman-teman sama Fare. Waktu itu drummer pertamanya Ame. Fare, Ame, Dharma, Dennis sama gue berlima bikin band perdana tahun 2006. Pokoknya manggung perdana itu 1 Juli 2006. Nah, kita pakai nama Mahameru itu. Mahameru. Iya. Oke. Belum jadi Lila. Sebelum jadi Lila, terus udah tuh bikin demo sana sini, nganterin demo ke label-label sampai akhirnya ketemu Alpha Records di tahun 2007 akhir, sign kontrak sama Alpha Records. Nah, mereka mikirnya kalau Mahameru kan kesannya agak terlalu berat lah Iya. untuk musiknya. Akhirnya gantilah jadi Lila gitu. Apa Lila itu apa? Judul lagu Oasis. Oh. Ambilnya dari situ, Laila. tadi. Laila, iya. Kita Kalau punya- Panji punya juga acara Lila namanya. Lucu ya, lucu aja gitu. LYLA ya gitu. Itu benar? Iya benar, dia ada di acaranya di YouTube-nya dia kalau nggak salah. Lucunya lucu aja. Lucu ya, lucu aja kata gitu. Oke lah gitu ya. Nggak ada jokes bapak-bapak, nggak ada jokes receh katanya dia. Kalau lucu ya, lucu aja. aja. Gitu. Kalau enggak ya udah. Ya gitu udah. Kan lucu, semua akan lucu pada waktunya. Kalau belum waktunya berarti lu belum lucu-lucu. Iya juga sih. Iya. Akhirnya udah nih, sekarang terakhir katanya lo sekitar Januari ya, di Januari tahun 2020. 2020. Januari 2020 itu gua officially mengumumkan sebenarnya. Jadi sebenarnya dari September 2019 itu gua udah izin dengan teman-teman gua di Lila. Gua mundurkan diri dari Lila. Terus ya udah diskusi langsung, gua ngobrol langsung dengan semua personil Lila waktu itu. Gua mundur, gua bilang gua mau gabung Ada Band. Dan gua menyelesaikan panggungan dengan teman-teman Lila sampai Januari 2020. Baru gua mengumumkan gabung dengan Ada Band di 24 Januari 2020. Jadi lo ngomong ke anak-anak Lila mau gabung ke Ada Band? Iya, gua bilang. Iya, gokil loh. Iya. Gokil ya? Iya. Ya maksudnya daripada mereka dengar dari orang gitu loh, Cing. Ya mungkin menyakitkan ya gitu. Iya. Ya gua dengan teman-teman Lila dari awal membangun Lila gitu. Iya. Terus 14 tahun gua dengan mereka, terus punya 5 album. Di 2019 gua dipertemukan dengan Ada Band gitu kan. Ada Band memang udah kekosongan vokalis sejak 2017. Gue sempat featuring sebenarnya 2019 itu Ada Band featuring Naga sekitar kalau nggak salah ada 10 kali panggungan lah. Itu gue jalanin semua tuh. Lila tetap jalan. Terus sebenarnya dari 2018 gue juga udah memulai project solonya, solo Naganya. Sama Ada Band featuring Naga di 2019. Sampai di titik ya gue harus milih. Oke. Gue harus milih. Dan di saat itu gue merasa memang hati gue ternyata enggak di Lila untuk project musik ya. Iya. Kalau untuk persahabatan gue nggak ada masalah sama sekali gitu. Ya udah gue ungkapin, gue bicarain sama mereka. Daripada gue bilang ya bisa-bisa aja sih dijalanin terus gitu. Tapi kan yang namanya ngeband kan berkesenian juga gitu, Cing. Maksudnya yang kayak ya harus meletakkan sepenuh hati di situ kan. Iya. Kalau hanya sekedar untuk kita bikin lagu rilis buat manggung jadinya kan kayak terlalu hanya bisnis banget gitu. Iya. Akhirnya ya udah gue sampein, gue bilang alasannya memang itu, gue bilang gue benar-benar lagi apa ya, hati gue nggak di sini nih gitu. Jadi gue izin deh gue mengundurkan diri dan gue gabung dengan Ada Band sama serius buat solo projectnya gitu. Oh, iya. Terenyak dong tuh anak-anak Lila. Terhanyut.
Terlanjut. Iya, Itu iya. macam-macam, Cing. Macam-macam sih responnya. Eh, Ada yang ngirain prank. Mereka ada kamera nggak sih? Serius. Ada kamera nggak sih? Ini prank ya? Prank ya? iya sih terenyak lah harusnya lo orang dia yang ini, dan alasannya itu yang nggak pindah ke band lain. Dan lain. Memang apa ya? Belum pernah kejadian sih, Cing. Iya. Belum pernah kejadian di industri kita ya, industri Iya. musik kita ya. Biasanya kan misalnya ada vokalis band, emang bandnya udah bubar, atau bandnya vakum, terus dia bikin band baru, atau dia Iya. gabung ke band lain gitu Iya. kan. Kalau di situasi gua kemarin, gua masih aktif gitu. Lilanya masih aktif, masih rilis single, masih manggung, dan gua mengundurkan diri, bergabung dengan Kayak pindah sekolah lo. Kayak orang mau pindah sekolah, ngundurin diri, aku mau ke SMA 14 ya gitu. Padahal SMA yang itu lo yang bangun gitu, bareng-bareng gitu. Terus pindah. Iya, tapi sayangnya terhajar pandemi. Iya, benar. Pas dia ada. Kata orang bilang, tuh. Tuh, tapi kan sama-sama, Cing. Iya. Lo juga. Lo gitu. juga. Tapi ininya apa? Planningnya udah ada, mau langsung bikin album atau masih di off air aja waktu itu sama Adan? Udah planning buat rilis single sih, single. Udah ngerjain demo, jadi di bulan Januari gua officially gabung sama Ada Band tuh kita udah bikin demo lagu berapa, kurang lebih 10 demo lah. Terus planningnya Maret 2020 mau rilis single baru. Malah rilis Corona. Iya, rilisnya COVID. Ya. Iya, COVID dirilis duluan. Iya, Akhirnya pending selama 2020, gua 2020 tuh malah rilis single solo, ada tiga single. Tapi Ada Bandnya akhirnya rilis di Desember kemarin. Desember 2020, kemarin. single perdana single? dengan formasi baru ya. Oh, oke. Itu tayang di YouTube, YouTube-nya Ada Band Official. Oh ya. Jadi produksi sendiri, nggak pakai label segala macam. Labelnya ada Asta Suara namanya, tapi label baru. Mas Dika basisnya. Iya. Nah, itu kalau menurut lo sekarang perkembangan musik nih, terutama di pandemi ya. Ada beberapa orang gue tanya sangat terpukul dengan ini secara bisnis industri ya. Sedih, Cing. Saya gitu. Sedih, Cing. Lebih keterhenyak sih ya lo ya. Sedih ya. Iya. Ya karena memang ya industri pertunjukan kan kalau gue bilang sih apa ya memang paling ya bukan berarti profesi yang lain nggak kena ya, tapi maksudnya kita secara legal ngumpulkan orang banyak di lapangan kan pasti nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Ya, pasti paling kena. Tapi akhirnya sekarang kan mulai beradaptasi gitu. Kemarin gue lihat ada yang mencoba untuk dari mobil nonton dari drive-in gitu kan, terus beberapa streaming. Cuman menurut gue sih masih trial lah, belum mendapatkan formula yang paling pas gitu buat pertunjukan musik. Nah, Ada Band yang rilis ini memang ya udah rilis aja dulu di digital gitu. Rilis di digital, rilis musik videonya di channel YouTube kita, di Ada Band Official. Terus kemarin kita ngejalanin launchingnya sih streaming juga sih. Launchingnya streaming via Zoom gitu. Terus promo kita jalanin sih, Cing. Promo tuh kita sempat keliling radio. Radio ya. Terus TV. Kemarin kita ke Bandung juga buat promoin lagunya. Ya paling enggak, walaupun mungkin belum menemukan formula yang pas untuk situasi yang sekarang, tapi ada rasa optimis lah di situ. Iya, udah ada lah sedikit geliat-geliat. Tapi kan sebagai seniman ya, kadang-kadang kita juga butuh menikmati proses ya sebelum dapat hasil ya. Misalnya kita nikmatin ngebandnya, kalau lo ya sebagai ini, kalau gue nikmatin berkomedinya, nanti emang dapat duit sih dapat gitu. Bener. Nah, di masa pandemi ini gue juga kehilangan prosesnya itu gitu. Nah, lo tuh ngapain aja kalau kayak gitu? Gua kemarin, ini ngomong prosesnya rasa yang gua dapetin di atas panggung itu kan. Gua cuman main di radio doang akustikan, terus yang nonton cuman kru radionya 5 orang, terus merekanya itu gua seneng banget. Seneng banget gitu rasanya. Bener. Wah, gila greget gitu. Iya. Nah, akhirnya ya paling kalau sekarang ya sebenarnya nggak bisa benar-benar nggak bisa dilepasin sih rasa itu, Cing. Maksudnya rasa di atas panggung ditonton banyak orang nyanyi bareng, menghibur, ngobrol dengan audiens itu benar-benar belum bisa tergantikan kan sekarang. Paling ya lewat radio atau beberapa kali mungkin streaming lewat sosial media. Masih sekedar itu aja. Belum ada ini rencana ya ngumpulin yang kan sebenarnya boleh kalau terbatas ya. Dari sekian besar gedungnya orangnya hanya beberapa gitu. Belum, Cing.
Ya. Belum. Kemarin itu gue ke Ian Kasela Raja. Dia itu akhirnya bikin konser amal nih udah tayang sih tanggal 29 kemarin berarti. Dia bikin studio yang gede sendiri karena memang udah nggak ada tempat berekspresinya gitu. Nah dia bikin itu untuk buat ekspresi aja gue sih Cing ini daripada bengong aja gitu. Iya. Nah di Ada Band ada nggak kayak gitu? Ketemu untuk main bareng gitu? Ada. Justru ini kita lagi bikin konser tanggal 14 Februari nanti. Bikinnya itu ya konsepnya udah dibahas. Mas Dika juga udah berangkat ke Surabaya buat mempersiapkan konsep itu di museum musik yang di Batu. Malang. Di Malang. Ya. Nah, kita mau bikin itu di 14 Februari itu. Itu apa? Ngumpulin orang juga datang nonton? Kalau memang nanti di 14 Februari situasinya udah boleh untuk ada audiens yang datang, ya kita bikin gitu. Tapi kalau memang belum ya streaming aja. Oke. Di Ada Band official juga? Ada band official. Iya. Gila sih, kita ngeransemen lagu baru tuh nggak ketemu, Cing. Nah. Nggak ketemu. Nggak. Biasanya kan ngeransemen satu studio. Ini beatnya gini, bassnya ini segala macam piano, terus gitar gini. Kemarin pas ngerjain single baru Ada Band, nggak ketemu sama sekali berempat itu personil. Cuman lewat telepon. Video call itu pun video dimatiin, males liat cowok-cowok semua kayak matiin. Suaranya aja deh. Suaranya nih mau diapain nih? Iya. Jadi nggak feel kerjain bareng-barengnya itu juga nggak ada ya? Iya, jadinya feel baru menurut gua, feel baru. Maksudnya ada tantangan baru yang biasanya bisa langsung, ini beatnya kurang oke nih, ganti. Akhirnya dengan situasi pandemi kita ngeransemen lagu by phone gitu kan, by phone, jadi lebih rasa percayanya harus ditambahin. Percaya ke ya udah masing-masing ini ya drummer pasti dia ngisinya enak deh udah gitu aja, basis udah pasti enak gitu aja udah. Udah nggak ada ini harus dirubah gini. Tapi alhamdulillah jadinya kita puas juga sih. Iya. Mudah-mudahan sih memang proses yang kayak gitu bisa justru ada nyawa baru kali ya. Ada nyawa baru. Dari nyawa baru ya. Memang masing-masing individu tidak terkontaminasi sama individu yang lain kan. Benar. Benar. Jadi gitu, Cing. Jadi benar-benar kayak ya udah ini real dari si drummer memang ya isian yang itu ini memang dari dia gitu. Biasanya kalau ngumpul kan pasti ada input dari setiap personil gitu. Iya. Gitu. Siapa tahu itu formula baru ya formula baru dalam membuat lagu. Tapi jangan keterusan aja. Nah, di Ada Band itu lo ciptain lagu juga? Gua udah nulis beberapa lirik sebenarnya. Lirik untuk demo lagunya, tapi belum rilis kan. Kalau yang rilis yang Tak Lagi Cinta yang udah rilis ini lagunya masih lagu Mas Dika, basisnya Ada Band. Karena memang secara materi lagu apa yang udah gua buat di band sebelumnya dengan Lila ataupun dengan solonya, walaupun sama-sama pop, tapi beda banget feel-nya, beda banget. Jadi gua butuh penyesuaian untuk nulis lagu buat Ada Bandnya. Gitu. Sementara baru liriknya aja. Sementara baru lirik, gue udah nulis lirik sih. Iya. Nah ini kan kalau karakter suara lo si Doni memang hampir sama ya? Sebenarnya timbre sama range-nya setipe lah gitu. Iya. Tapi tetap beda soul cara nyanyi. Iya. Cuman tipe suaranya sama. Iya, punya tipe suara yang sama sih. Iya. Nah itu lo waktu di Ada lo diminta atau gimana tuh proses nemunya? Proses ininya gabungnya gitu. Mas Dika. Jadi memang kita pertama kali manggung itu tanggal 18 April 2019 waktu itu di Palembang. Terus tiba-tiba Ada Band ini kan sepanjang 2017 sepeninggal Doni. 2017 sampai 2019 awal itu selalu konsepnya featuring dengan vokalis gitu, dengan penyanyi lah. Nah tiba-tiba untuk event mereka di tanggal 18 itu nggak ada yang bisa, vokalisnya nggak ada yang bisa. Terus salah satu tim produksinya Ada Band yang dulu juga tim produksi Lila ngomongin gua gitu, bisa bantuin Ada Band nggak nih buat event di Palembang? Oh ya udah gue bantuin, ayo gue bisa. Kita latihan sekali waktu itu, dan harus bawain 11 lagu, gue harus ngafalin 11 lagu untuk perform perdana. Lagu Ada Band ya? Lagu Ada Band. Gue ngapalin 11 lagu. Ayo, latihan sekali, perform tuh. Iya, mungkin entah kenapa pada saat perform pertama itu kita udah dapet aja gitu, dapet chemistry-nya, feel-nya, ngobrolnya nyambung, bercandanya nyambung, bukan hanya di musik aja gitu kan. Udah akhirnya sejak itu gue jadi pilihan pertama lah dari teman-teman Ada Band untuk featuringan gitu sepanjang tahun 2019 itu gitu. Pilihan pertama.
selagi nggak bentrok ya, karena waktu itu kan gue juga masih sama Lila gitu. Selagi nggak bentrok, gue selalu jadi pilihan pertama dari teman-teman ada band. Udah sampai bulan Agustus Mas Dika ngajak gue ketemu. Mas Dika ngajak gue ketemu, ngobrol. Emang waktu manggung lo nggak ketemu? Beda. Maksudnya ketemu khusus gitu. Khusus membahas kemungkinan merger. Proses merger ini. Kemungkinan merger. Iya. Ketemu serius untuk ngomongin ngobrol. itu. Iya. Oke. Mungkin nggak sih? Sempat ada obrolannya, atau mungkin nggak sih ada 2 band vokalisnya sama? Udah pernah ada belum tuh? Nggak tahu, gue kayaknya belum pernah nih. Ada 2 band vokalisnya sama, ada nggak sih? Buluk, Superglad sama Kausa. Kausa. Tapi jalan bareng nggak? Bareng. Ya, Bareng ya? Superglad masih ada kan? Masih. Atau gitu gue dua-duanya ada. Tapi mungkin beda banget kan kalau Buluk gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah di situ dia ngobrol, mungkin nggak, atau sempat ada ide juga, ya udah kita bikin band baru, namanya nggak usah ada band. Tapi personilnya itu Mas Dika, Marsal, Adi, sama gua kita bikin band baru. Tapi akhirnya sayang juga, ada band kan punya sejarah panjang juga kan, udah dari tahun 96 gitu. Akhirnya kita lanjutin ada band. Akhirnya ya memang keputusan dilempar ke gua sih. Iya, dilempar ke gua. Mungkin nggak, kalau emang mungkin ya udah lu bicarain sama teman-teman Lila gitu. Kalau emang nggak mungkin nggak apa-apa gitu. Keputusannya ada di gua sih pada saat itu. Oh, iya. Jadi itu diajak ketemu untuk ngomongin merger setelah beberapa kali off-airan berarti ya, featuring gitu. Nah, kalau lo sebenarnya jadi penyanyi memang ada darah nyanyi di tubuh lo. Ini dari bokap nyokap apa gitu. Bokap gua tuh senang main musik sih, Jing. Justru bapak tuh, ayah tuh bisa main semua alat musik. Oh, Dia bisa main bass, gitar, drum, keyboard, dan nyanyi juga. Batak kan soalnya, Batak. Justru gue setengah kan, gue kan bapak Batak, nyokap Jawa. Oh, pejabat berarti. Pejabat. Peranakan Jawa Batak. Jawa Batak. Oh, iya. Anak pejabat ya. Bokap gue tuh Batak banget. Ya mungkin dari dia lah, darah seninya. Tapi dia nggak ngeband, cuma bisa main-main. Dia ngeband dulu, ngeband jamming doang lah, zaman dia dulu gitu. Tapi nggak pernah yang bikin band itu, enggak sih. Jadi memang udah ada darah seni lah ya. Iya, dari dia lah gitu. Gua kenal, maksudnya dengerin lagu-lagu dari gua kecil, gua dengerin koleksi. Dia seneng beli kaset-kaset. Apa dia dulu koleksiannya? Dia dulu Indonesianya Iwan Fals kayaknya dia punya semua nih. Punya semua. Beatles, gitu-gitu. Bijinya Gatels. Benar. Tadi mana ya? Biji mata dong. Ini Iya. Paul McCartney nonton loh. Itu gue ada posternya. Itu adalah grup band yang mengantar gue ke remaja itu. Beatles segala macam gitu. Nah kalau lo sendiri apa yang mempengaruhi dah? Apa namanya? Penyanyi kayak atau grup band? Dulu zaman gua ngeband di Pekanbaru. Gua dulu awal kali ngeband kan di Pekanbaru tuh gua dengerinnya Lifehouse, The Calling. Jadi lebih banyak band Amerika sih. Lebih banyak band Amerika, terus mulai dengerin band-band British itu justru setelah gua kuliah. Setelah 2001 gua kuliah di Bandung, mulai tuh ketemu dengan teman-teman yang main musik di Bandung, mulai kenalin band-band British. Kan kalau dulu sempet trennya tuh kalau vokalis suara harus tinggi, segala macam ya gitu ya, lagi musim-musim rock gitu. Nah lo hadir pada saat vokalis band itu memang kayaknya nggak harus tinggi-tinggi banget, tapi enak nyanyinya. Bener. Gue lahir di era-era itu ya. Di era-era ya lebih banyak bariton kan justru kan. Maksudnya kalau Amerika ya kayak The Calling, Lifehouse, terus ya Creed. Terus mungkin kalau agak mundur lagi ada Pearl Jam. Pearl Jam ya. Pearl Jam kan dikritik habis-habisan kan dulu kan cara nyanyinya siapa nama vokalisnya gue lupa lagi. Eddie Vedder. Iya. Benar ya. Eddie Van Halen lah. Eddie Vedder. Udah meninggal. Bener. Iya, Eddie Vedder ya. Bener. Iya, Eddie Vedder gitu kan sempat dikritik dengan cara nyanyinya dia yang begitu. Tapi ternyata dia justru jadi trendsetter pada saat itu. Iya. Menolong orang-orang yang range suaranya tidak terlalu tinggi untuk jadi vokalis. Bener, karena memang pada akhirnya bernyanyi itu kan bukan soal tinggi atau rendahnya, kan nyampein pesannya dalam lagunya gitu. Kalau di Indonesia siapa yang lo suka? Di Indonesia Kang Arman Maulana. Termasuk Om Iwan Fals. Iya. Jelas lah. Iya. Apa ya?
Iwan Fals itu menurut gua penyanyi yang menyampaikan lirik dengan sangat amat luar biasa. Kayak orang ngobrol. Iya. Karena memang dia dari hati lagu-lagunya tuh ya. Itu susah banget. Menurut gua lebih susah sih. Iya. Dinyanyiin orang juga nggak seenak kalau denger dia nyanyi ini ya, walaupun mungkin suaranya yang bawain lebih merdu. Iya sih. Iwan Fals kan secara teknis dia nggak meniuk banget nyanyi. Tapi soulnya gila. Tapi soulnya dapat. Iya. Karena memang nyanyi itu harus ada soulnya. Kalau nggak ada do re mi fa la si do langsung. Hilang satu nada tuh susah. Iya susah gitu. Jadi pentatonik enggak ya. Jadi 6 doang gitu. Benar juga. Iya. Tapi begitu lo udah ngeband lah segala macam, lo masih dengerin referensi lo masih sama. Sekarang malah gue udah dengerin apa aja sih, apa aja yang menurut gue enak gitu. Terakhir gue malah dengerin lagu-lagu 80-an. Gue dengerin Chicago, gue dengerin Tears for Fears. Waduh. 80-an semua sih. Iya. Cikini Kali Pasir Gondang Dia. Cikini Kali Pasir Gondang Dia. Iya, sekitaran situlah dekat tim. Iya, tapi memang kadang-kadang nih ada yang bilang seiring bertambahnya usia lo akan berhenti mencari hal-hal yang baru, termasuk lo akan berhenti cari musik yang baru. Iya. Cenderung lo akan mundur balik ke belakang. lagi ya. Iya. Berarti gue tua udah mulai menua berarti. Tapi itu bener loh, Cing. Iya kan? Maksudnya dulu tuh gue bener-bener nyari musik kalau bisa yang orang lain nggak dengerin gitu kan. Iya, Trennya iya. di situ kan. Kalau bisa. Sekarang kan masih banyak juga yang gitu. Yang kayak dia ngerasa dengerin band atau musisi yang dia dapat, gila ini keren banget. Tapi begitu si musisi ini viral, dia justru males gitu. Karena udah umum nih gitu. Ada sih orang yang Ada kan gitu kan? Iya, yang edgy lah ininya. Iya. Asik. Yoi. Apa tuh? Nggak tahu. 3G masih 2G. Kita udah 4G masalahnya. Iya. Rencana nih si Ada Band nih. Lo nunggu respon dari single yang rilis atau memang udah ada rencana? Planningnya di tahun 2021 ini kita bikin EP lah, kayak mini album gitu di penghujung tahun. Jadi single Tak Lagi Cinta rilis Desember kemarin, berarti nanti mungkin sekitar habis Lebaran deh rilis single baru lagi. Paling nggak di akhir tahun punya 5 lagu deh, 5 atau 6 lagu buat mini album. Udah ada di Apple Music belum? Yang mana? Yang baru ini? Udah. Tak Lagi Cinta. Udah. Iya. Cinta. Langsung dong cari dong. Cing. Ada Band Tak Lagi Cinta. Nah, ini single. Fotonya? Oh, ini gua nih. Gantengan sini. Udah diedit sih. Iya. Udah diedit. Iya. Oke, itu udah. Oke, ntar kebanyakan jadi copyright. Pokoknya itu ya. Intro dikit aja. Dikit aja, iya. Jadi udah bisa di Apple Music. Apple Music, iTunes, Langit Musik, Joox, Spotify juga udah bisa. Deezer, semuanya nih. Semua digital platform udah. Musik videonya di channel YouTube-nya Ada Band Official. Ada Band Official ya. Di radio juga udah bisa di-request di radio. Nah, itu secara ekonomi lah, secara bisnis. Platform digital ini gimana? Dibanding lo jual album fisik ya? Tergantung sih, Cing. Tergantung ya. Memang beda sih ya. Maksudnya dengan yang penjualan secara fisik dulu kelihatan banget langsung gitu ya. Kita jual misalnya sekian ratus ribu, ada share royalty buat si artis sekian gitu. Kalau sekarang ya ada juga, tapi kan memang menurut gue lebih kecil. Jadi harus kuantitasnya banyak banget yang stream, baru berasa lah gitu. Iya. Gitu. Tapi kan kalau ini kita bisa lebih fair ngelihat jumlahnya kan. Dibanding fisik kita nggak harus percaya aja dari si namanya tuh publishing atau tapi kan hitung-hitungan juga nggak yang fix gitu loh, Cing. Kayak YouTube tuh kan nggak ada hitung-hitungan yang pasti. Misalnya per views itu misalnya harganya 1.000 gitu. Belum tentu kan itu. Orang yang nonton iklannya full dengan orang yang nonton iklannya sekian detik terus di skip segala itu kan juga beda gitu. Nah itu juga nggak bisa ada hitungan yang pasti gitu. Nah kan sekarang juga masuk Apple Music, masuk si Spotify, siapapun bisa
Maksudnya bikin lagu terus kita store ke dia bisa masuk ya. Bener. Artinya persaingan apa namanya industri musik semakin Makin seru. makin seru. Makin seru banget. Makin banyak orang nggak harus cari label dulu untuk bisa upload bener musiknya. banget. Ya dulu orang cari produser Iya. untuk diproduserin. Iya. Terus yang paling utama adalah link distribusinya kan. Iya. Nah, sekarang kan enggak. Misalnya punya komputer di rumah, Iya. bisa record sendiri di rumah, bisa apalagi anak-anak sekarang jago-jago bikin artwork segala Iya. macam, dia rilis, dia daftarin ke agregator. Itu udah bisa rilis kan? Iya. Udah bisa rilis, udah bisa hitung sendiri segala macam. Sebenarnya tinggal apa ya? Tinggal pilihan aja sih kalau zaman sekarang. Pilihannya mau masuk misalnya ke label-label yang memang udah solid, udah punya tim segala macam, terus si artis udah mikirin cuman berkarya aja, atau mau semuanya nih berkarya juga, mikirin bisnisnya juga, tinggal pilihan aja. Gua rasa sekarang juga udah nggak ada bedanya kayak independen, terus Indie gitu ya? indie atau Mau record indie label, kayak mau baren. udah sama-sama aja. Bener cing. Iya. Bener, mau indie, mau misalnya ada di major label, gua rasa semua yang dilakukan udah sama ya. Iya. Karena semua hal yang dulu hanya bisa dilakukan oleh major label, sekarang bisa dilakukan sendiri. Bahkan sebaliknya, Cing. Ah. Bahkan major label juga mempelajari apa sih yang dilakukan sama teman-teman indie sekarang gitu. Iya. Kayak label-label musika tuh masih ada ya? Masih. Ya mereka, menurut gua label-label besar punya kekuatan dengan katalog yang dia punya. Oke. Karena kan sekarang lagu tuh udah bukan bersaing. Misalnya dulu kita rilis lagu nih bulan Januari, terus biasanya rentang-rentang promo itu 3 bulan sampai 6 bulan. Kita akan berkompetisi dengan lagu-lagu yang dirilis di rentang waktu itu kan. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Kita rilis sekarang, tiba-tiba yang naik lagu 10 tahun yang lalu. Benar. Nah itu si label-label gede, ya dia menangnya katalognya udah banyak banget. Oke. Dan itu kalau di digital secara algoritma ya mendukung kerilisan dia yang baru juga kan. Iya. Dan ada band juga udah memikirkan sejauh itu gitu. Ada strategi khusus gak sih sebenarnya? Strategi khusus sebenarnya sih enggak sih. Cuman menyesuaikan diri iya. Iya. Karena kayak ada band sendiri, termasuk gua sebenarnya bukan tipe anak band yang apa ya, ngikutin banget sosial media sebenarnya. Gua dulu ngeliat YouTube tuh seneng, tapi kayak bikin YouTube, aduh malas banget sih. Malesnya tuh bukan artinya gimana ya, maksudnya kayak ya malas aja, harus apa-apa harus di-shoot gitu kan. Nah sekarang akhirnya menyesuaikan diri gitu. Harus, kalau enggak kita promo apa-apa di-shoot, lagi Iya. makan di-shoot, Iya, lagi ini di-shoot. Harus gitu, kalau enggak kita ditinggalin. Iya benar. Iya, Jadi iya. dinosaurus kan. Iya. Kata teori marketing itu katanya yang gue diajarin, yang pasti itu cuma perubahan. Kalau kita nggak ikutin perubahan, ya kita akan ketinggalan gitu. Itu benar banget. Apalagi di masa pandemi ini. Yang abadi itu cuma perubahan. Perubahan pasti selalu berubah. Dan kalau kita nggak, ini ya betul, kita jadi dinosaurus ketinggalan di goa gitu. Iya, akhirnya bayangkan Mas Dika, Mas Marsal, gitu, Mas Adi, akhirnya dipaksa, hai guys, kita lagi makan dan segala macam. Ada mereka mau juga. Iya harus mau dong. Akhirnya mereka mau juga. Ini gue harus ngapain, ngomong apa? Udah Mas ngomong aja deh, lagi ngapain kayak gitu. Iya benar, jadi hi Karena guys. emang gitu. Kalau dulu kita rilis anak band, karya, kontennya lagu gitu kan, rilis lagu album. Iya, di era sekarang kita ngerilis lagu, video klip masuk sosial media, bersaing sama video-video lain, macam-macam kan nggak cukup juga, itu butuh banyak kontennya juga. Bersaing sama TikTok yang joget-joget Iya, sebentar. itu gila. Udah bikin TikTok ada band? Iya lah, gue juga bikin sih, buat ngeliat TikTok anak gue. Oh lagi ngapain? Lagi ngapain di TikToknya gitu. Ya memang harus gitu ya, kalau nggak kita beneran ketinggalan sama semuanya gitu. Kayak lagu ini, Siti Badriah itu, lagu Cantik itu. Oh iya itu gila. Itu yang nonton 500 juta lebih. Gila. Gokil. Gila. Dia paling banyak ya? Ya, kayaknya lagu sih, Indonesia. Lagu Indonesia sampai 600-an kalau 600 juta lebih. Dan itu benar-benar bikin namanya jadi booming. Akhirnya diundang ke TV gara-gara lagu itu. Agak kebalik sekarang ininya. Orang TV tuh nyari-nyari yang di YouTube. Bener. Apa yang viral di sosial media, ya itu ditarik ke TV gitu. Padahal orang-orang YouTube bikin karena nggak keterima di TV dulu atau nggak mau main di TV. Tapi sebenarnya pengulangan nggak sih, Cing? Gimana? Maksud gue tuh beberapa konten di YouTube misalnya kayak
ngeprank. Iya. Terus ada yang misalnya tiba-tiba ngasih ya kayak uang Uang kaget lah. kaget, iya. Terus misalnya kayak bedah rumah Iya. apa segala. Sebenarnya kan pengulangan apa yang di TV. Benar. Cuman cara orang nontonnya doang yang beda. gitu. Iya. Orang yang nontonnya bisa nge-skip kalau Iya. di ini. Kalau TV nggak seneng di awal, ya udah tinggal jadi nggak ditonton. Kalau YouTube nggak seneng di awal, dia masih bisa skip 10 detik. Lihat ini siapa tahu jadi enak gitu. Sama personal orang yang beda kan. Iya. Maksudnya kalau dulu mungkin kita nonton TV ya hostnya si A, ya udah lu tonton si A gitu. Begitu YouTube seleranya yang si B, si C, si D, si E macam-macam. Walaupun kontennya sama. Walaupun kontennya sama, benar. Ya. Cuman cara membawakannya. Jadi menurut gue memang digital itu yang ditonton adalah personality kita gitu. Bukan konten programnya Iya. gitu. Yang harus dijual gitu personality kita gitu. Termasuk mungkin yang kalau band udah ada belum sih yang ngevlog yang setahu lo? Ada Yang sih, bikin kegiatan sehari-hari Jeng. untuk Oh, yang dulu tuh yang gua lihat sempat rame banget Endang Sukamti kan. Endang Sukamti. Kan gila tuh. Iya, Mereka iya, recording, benar-benar. semua dibikin ya natural aja sama mereka begitu gitu. Dan Erik itu menurut gue yang paling duluan lah, cukup duluan sadar dengan sosial media, dengan YouTube gitu. Gitu. Kita ini yang udah telat, apalagi gue dibilang teman-teman gue nih YouTuber aki-aki. Jadi setiap 2 minggu harus dicas. Habis baterai ya? Habis baterai. Akinya aki basah bukan aki kering kan. Ya tapi itu kalau gue berprinsipnya ya, kalau lo nggak mau ikut perubahannya, lo akan ditinggal sama perubahan. Iya sih, Cing. Iya, Tapi iya. berat banget bener nih. Gue kan Iya. punya channel YouTube juga, Iya. Nagatube. Ngomongin juga. Boleh, iya. Tapi ya gitu, gue bikin beberapa vlog, kayak kegiatan gue lagi jalan kemana-kemana gitu. Kemarin sempat gue bikin namanya Tamu Naga, sama ngobrol gini juga. Iya. Gue dibikinin set di kantor label gue di Ava Records, ngobrol. Tapi ya buat konsisten itu, yang susah konsistennya itu. Lah itu boleh padahal tuh. Enak gitu. Ngobrol-ngobrol doang nggak terlalu. Kadang kan yang bikin males bikinnya itu karena kita bayangin proses produksi ya. Syutingnya, ngeditnya segala macam. Kalau udah ada yang nyediain, enak banget kali agak. Iya sih, Cing. Cuman di satu sisi, gue tadi ya kalau Cing Abdel kan memang host gitu kan, memang selain komedian host juga gitu. Gue mikir, ini semua jadi host gimana ya gitu. Gue vokalis jadi host semua, dia jadi host semua. Maksudnya kan orang juga pengen lihat sisi lain lo. Sisi lain lo sebagai vokalis. Mungkin lo nanyanya pakai nada. Mungkin. Itu boleh. Boleh loh itu idenya. Iya. Karena kayak Virgon misalnya. Virgon juga udah apa namanya di YouTube-nya dia ada yang kayaknya ada yang manage ya. Jadi dia datang tinggal syuting. Gitu. Lama dia awalnya nyontek-nyontek, lama-lama kok kebiasa juga. Kayaknya lo mah kalau dari lo denger lo cerita, kayaknya lo bisa bertanya kayaknya ya. Kayaknya. Dari lo menjawab pertanyaan tuh ketahuan lo juga bisa bertanya sih sebenarnya. Malu. Lo pakai helm. Bener ya, boleh juga. Boleh. itu nolong banget. Oh iya, Bener. pakai helm udah kelar kan lo nggak kelihatan muka lo. Baru kan. Depang. Depang. Iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih Naga sudah hadir di sini. Thank you, Cing. Mudah-mudahan ada bandnya nih sesegera mungkin ada gebrakan setelah single ini ya. Amin. Iya. Kalau mau lihat video klipnya ada band official. Official. Kalau mau ngelihat Naga jadi host ada di Nagatube. Tup. Ada di Nagatube. Ada Nagatube. Coba liatin dia katanya. Nggak usah lah. Malu. Oke Naga, thank you. Sukses Cing. terus ya. Thank you, sukses juga. Iya. Abel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Amin. Di panggung yang penontonnya banyak. Kok mampir Nagatube mau nggak? Mau banget. Mbak, serius. Kapan lo ini? Mbak, mau banget gue pasti. Siap. Iya. Mau bener itu ya. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.